Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salam dan salam kita curahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di tengah wabah corona yang sedang melanda dunia ini ya, mudah-mudahan niat kita untuk berkumpul, untuk mengkaji ayat-ayat Allah ini, membuat kita makin kokoh keimanan dalam menyambut suguhan bulan mulia, bulan Ramadan, yang akan datang beberapa hari lagi. Masjid boleh saja tutup, tapi Ramadan tetap akan datang dengan keagungannya. Dia datang membawa rahmat dan keberkahan, maka beruntunglah orang-orang yang mendapat limpahan rahmat, memanen pahala yang banyak, dan mendapat hujan ampunan pada bulan tersebut. Insya Allah muwajih hari ini adalah Ustazah Sufi Jatuningsih. Kita sudah sangat mengenal beliau dengan kiprahnya sebagai seorang mubalighah, pendidik, dan pemerhati keluarga. Dan alhamdulillah pula kita masih bisa menikmati meskipun hanya secara virtual ya Bu Sufia. Baik, insya Allah materi hari ini untuk mempersingkat akan disampaikan sampai insya Allah jam 14.15 Bu Sufi. Setelahnya kemudian nanti akan kita buka sesi tanya jawab ya. Pertanyaan bisa disampaikan nanti via chatroom, via Japri WA atau langsung dengan mengaktifkan suara. Nanti boleh disampaikan saat Sufi sudah menyelesaikan. Kita awali majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bu Sufi saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas suara saya, Bu En? Jelas, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya nggak ada yang nambah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, umat fillah dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini memberikan berkah tersendiri buat kita, di mana Ramadan ini sangat spesial. Kenapa spesial? Karena kita bisa menikmatinya secara penuh di dalam rumah kita, bersama keluarga kita, tidak akan disibukkan terlalu banyak oleh hal-hal yang mengharuskan kita untuk jeda dari kefokusan saum Ramadan kita. Jadi kalau dari sisi itu, saya melihat Ramadan tahun ini spesialnya luar biasa. Mungkin di Ramadan-Ramadan yang sebelumnya, kita hari-hari tuh pasti sibuk juga keluar terus gitu ya. Tapi kalau sekarang insya Allah kita fokus di rumah. Ibu rahmatullah, hari ini insya Allah kita akan menyelami nilai pesan yang Allah pesankan di dalam Al-Quran, wabil khusus dalam surat Al-Baqarah 183-187. Oleh karena itu saya berharap teman-teman sekalian memegang mushaf, karena nanti kita hanya akan membahas itu insya Allah. Sehingga dengan mendalami itu mudah-mudahan akan muncul rasa keimanan yang mampu menggetarkan hati kita. Karena salah satu indikasi iman dalam surat Al-Anfal ayat 2 itu adalah idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanau, dia akan senantiasa bertambah imannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Dan kalau dia dibacakan ayat bertambah imannya, kalau disebut nama Allah, maka dia bergetar hati. Itu indikator keimanan kita. Maka mudah-mudahan dengan membahas ayat ini, kita akan merasakan kita insya Allah pertama yang akan kita lihat adalah siapa yang diseru oleh Allah tentang ibadah saum ini.
Mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini tidak diawali dengan kata qul, yang biasanya kalau Allah mau berpesan sesuatu lewat Rasulullah SAW, Allah mengawalinya dengan katakan qul. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, wallahu ahad, bahwa dia adalah Allah yang satu. Tapi ayat ini langsung diawali oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah sebagai mutakalim di sini, sebagai orang yang, sebagai pihak yang berbicara langsung dengan kita, Masya Allah. Baru sampai sini saja kita bisa melihat betapa perintah saum ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena perintahnya langsung Allah sebagai mutakalimnya, kita sebagai mukhotabnya, langsung Allah memerintahkan itu kepada kita. Sampai sini rasanya cukup menggetarkan hati kita betapa seriusnya perintah saum ini, sehingga Allah perlu secara langsung, dan kita adalah mukhatab yang diajak bicara langsung oleh Allah dalam konteks perintah Ramadan ini. Sampai situ yang pertama. Jadi ibu sekalian, iman adalah indikator pertama yang akan membuat orang itu ngeh dengan perintah saum. Iman yang akan menentukan bagaimana respon kita terhadap perintah saum. Kalau misalnya saya panggil gitu, hei kamu yang jilbab merah, kalau ibu nggak merasa pakai jilbab merah, nggak akan noleh itu karena bukan saya. Tapi kalau kita pakai merah atau kemerah-merahan atau ada motif merahnya gitu, pasti kita akan, saya, iya kamu, gitu kan. Itu akan membuat kita menjadi merasa orang yang ditunjuk ketika kita punya identitas seperti apa yang disebut oleh yang manggil. Jadi sangat penting sekali kita mengindikasikan kita ini termasuk yang disebut enggak ya? Kita tuh termasuk yang dipanggil enggak? Itu kita sendiri yang menjawab. Itu yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, maka sebergetar apa, serindu apa, seserius apa, sebahagia apa kita menghadapi Ramadan, itu adalah indikator keimanan kita. Kan sebetulnya kalau secara fikih yang diperintahkan untuk saum itu orang muslim. Muslim, mukallaf, mukim, kan gitu ya. Dalam keadaan sadar, bukan orang gila gitu. Itu secara fikih. Tapi ternyata Allah tidak menyebutnya ya ayyuhal muslimun, tapi Allah menyebutnya ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Maka Ibu rahimakumullah, penting buat kita memupuk iman dengan ilmu, supaya nanti ketika Ramadan kita betul-betul bisa mengisi Ramadan itu dengan rasa rindu yang luar biasa, dengan rasa bahagia, rasa sukacita yang luar biasa, karena atas dasar keimanan kita. Dari sini insya Allah kita sudah merasakan bergetar. Kalau kita punya sedikit kerinduan kepada bulan Ramadan, kebahagiaan menyambut Ramadan, apapun adanya hari ini kondisi Ramadan, maka insya Allah kita adalah termasuk orang yang mukhatab, yang diajak bicara oleh Allah di ayat ini. Amin, insya Allah. Yang kedua, teman-teman sekalian, kita bisa melihat bagaimana nilai kemu'jizatan Al-Quran dari segi bahasa di ayat ini, ketika Allah mengatakan kutiba alaikumus shiyam, tidak dengan kata lain yang mengandung arti wajib. Fardu misalnya, atau kata wujiba misalnya, tapi Allah menyebutnya dengan kata kutiba. Apa bedanya sebetulnya dengan kutiba atau fardu atau wujiba? Dalam sebuah referensi yang saya baca, ini Masya Allah, luar biasa. Bagaimana kita punya ketakjuban kepada Al-Quran itu, sehingga karena ketakjuban itulah kemudian yang membuat kita semakin beriman bahwa isi Al-Quran ini luar biasa dahsyat dan Masya Allah, Masya Allah. Mari kita lihat, apa bedanya kutiba?
Terbaca, tulisan saya terbaca nggak? Oh, dari situ kebalik ya. Masya Allah. Baik, Ibu-ibu rahimakumullah, dilihat di kutiba. Kata kutiba ternyata itu mengandung makna secara lugas, secara bahasa. Kutiba itu artinya dituliskan, karena dia dari kataba. Tapi secara maknawi itu artinya kewajiban yang sudah ditetapkan. Jadi kalau kita lihat dalam referensi tentang saum, saum itu sudah biasa dilakukan oleh orang-orang sebelum syariat Islam turun. Tapi mereka ya saumnya mau kapan saja, mau saumnya bagaimana, terserah mereka. Tapi kebiasaan saum itu sudah ada, dari dulu sudah ada. Sebelum turunnya ayat ini sudah ada. Nah, kata kutiba itu mengandung makna, ini luar biasa, Masya Allah. Kata kutiba itu mengandung makna sesuatu yang ditetapkan, diwajibkan, dan itu mengandung makna khusus tertentu, waktunya kapan, caranya seperti apa, konsekuensinya apa, tujuannya apa, itu makna kutiba. Jadi kalau kata fardu diwajibkan, misalnya di dalam Al-Quran itu tentang sedekah, tentang infak, tentang berbuat baik, itu fardu diwajibkan. Tapi bagaimana infaknya, seperti apa, seberapa, kapan, itu terserah. Tapi kalau di dalam Al-Quran itu ada dua ya, setahu saya, semoga Allah mengampuni kalau saya salah. Sholat dan saum itu menggunakan kata kutiba, tidak menggunakan kata fardu. Kenapa? Karena tertentu sholat itu nggak bisa asal sholat kapan aja, rokaatnya terserah. Saya mah pagi-pagi masih seger gitu, mau 4 rakaat aja nggak bisa, nggak mau 2 rakaat. Atau misalnya siang kan capek gitu, saya mau 2 rakaat aja nggak bisa. Karena dia kutiba. Sehingga bagaimana saumnya, kapan saumnya itu bisa tergali, rasanya itu bisa tergali dengan kita memahami makna kutiba. Jadi ini bukan sekedar kewajiban yang harus dipenuhi, tapi kewajiban yang harus memenuhi tata cara Allah sehingga tujuan dari saum itu bisa terlaksana. Kutiba alaikumusiyam. Ini di awal seolah mengandung makna Allah meluruskan bahwa saum yang diperintahkan oleh Allah lewat ajaran Islam ini bukan saum seperti yang sudah-sudah. Bukan saum seperti umat terdahulu, tapi kutiba. Ada ketentuannya khusus. Ada ketentuannya khusus. Kutiba alaikumusiyam, Masya Allah. Secara balagu itu apa ya? Secara gaya bahasa dalam bahasa Arab, ketika disebutkan alaikum, ini mengandung makna bahwa perintah ini tuh benar-benar untuk kamu kalau kamu punya iman. Karena tadi di depan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, benar-benar alaikum untuk kamu. Bahkan alaikum ini disebut oleh Allah sebelum Allah menyebut jenis perintahnya. Kabarnya apa itu disebut belakang. Kutiba alaikumusiyam. Baru Allah menyebut yang diwajibkan atas kamu itu adalah saum. Jadi Allah menyebutkan dulu untuk siapa? Untuk kalian. Itu secara gaya bahasa mengandung makna, Masya Allah, luar biasa. Sehingga kalau kita kemudian tidak merasakan bahwa syariat ini benar-benar tertuju kepada iman kita, Masya Allah, pelajari kedahsyatan bahasa Al-Quran, kita akan menemukan kedalaman mukjizat makna di dalamnya, insya Allah. Kutiba alaikumusiyam. Kama. Ini kata kama juga di dalam Al-Quran. Kama itu artinya sama dengan. Jadi sebetulnya sama puasa kalian itu seperti yang sudah-sudah.
Tapi karena dia disebutkan dengan kutiba, maka kemudian ada ketentuan lain. Nanti di ayat berikutnya dijelaskan dari ayat 184 sampai 187. Kutibanya tuh ketentuannya tuh seperti apa. Kenapa Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun? Supaya memberikan, ini tadabbur saya bukan tafsir ya, semoga Allah mengampuni saya kalau saya salah. Tapi dari referensi yang saya baca, kama di sini mengandung dua makna. Jadi kalau ka ini kan tasbih itu apa sih? Menyerupai. Dalam gaya bahasa Arab katanya untuk menyamakan, sehingga seseorang itu punya referensi. Oh, kita diwajibkan saum nih sekarang. Saum itu seperti apa? Allah tarik dia ke memori masa lalunya sehingga orang kemudian punya referensi. Oh, saum yang kayak itu kan, yang kayak kita dulu gitu. Tapi maknya di sini maknya di sini bisa jadi maksudnya adalah samanya itu wajibnya. Jadi di para ahli tafsir itu menyebutkan kama di situ tuh wajibnya sama dengan, atau kurang lebih caranya sama dengan gitu. Jadi sehingga itu memberikan sugesti positif kepada kita, bahwa kepada umat pada saat itu ketika turun ayat ini tentang saum, mereka tidak asing dengan perintah saum itu karena Allah menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. 4 poin ini. Yang terakhir di satu ayat ini, Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia, biasanya ayat ini terjemahkan supaya kamu menjadi bertakwa, gitu. Tapi ternyata makna la'alla di dalam bahasa Arab itu bukan supaya dalam pengertian otomatis. Bukan supaya dalam pengertian otomatis. Supaya saya seger, saya mandi. Selesai mandi, saya langsung seger. Supaya saya kenyang, saya makan. Selesai makan, saya langsung kenyang. Supaya saya tidak haus, saya harus minum. Selesai minum, hilanglah dahaga saya. Itu supaya dalam pengertian yang spontan. Tapi kata la'alla, tidak otomatis orang yang saum itu tiba-tiba menjadi takwa. Kenapa? Karena saum itu ada prasyaratnya. Prasyaratnya apa? Iman. Prasyaratnya iman. Jadi kadar iman itu nanti yang akan menentukan saumnya dia dapat takwa atau enggak. Jadi kata la'alla itu artinya gini kurang lebih. Kalau kamu saum, sangat mungkin loh saum tuh bikin kamu takwa. Sangat mungkin loh, potensial loh saum itu bikin kita takwa. Boleh jadi dengan saum itu kamu bisa takwa. Tapi mungkin juga enggak orang yang saum tapi tidak jadi takwa. Mungkin. Kalau dia saumnya tidak atas dasar keimanan, kalau dia mengisi saumnya itu tidak dengan apa-apa yang direkomendasikan Allah dan Rasulnya sebagai ekspresi keimanan, maka boleh jadi ada banyak orang saum tapi dia tidak mendapatkan ketakwaan. Bahkan kata Rasulullah SAW, sebagian besar orang yang saum itu hanya mendapatkan lapar dahaga, hanya mendapatkan itu, nggak mendapatkan apa-apa. Ini dari ayat pertama. Jadi kita temukan, dadah, cucu saya mau pulang. Oh itu. Ditutup tak pintu? Ini baru dari ayat pertama saja kita sudah bisa melihat, Masya Allah, perintah saum ini luar biasa. Saya sebagai seorang pendidik melihat pendekatan psikologis yang sangat luar biasa dari Allah, sehingga ketika kaum muslimin saat itu menerima perintah saum,
Ada perasaan ringan, ada perasaan langsung paham karena dikaitkan dengan referensi orang pada saat itu sebelumnya. Kemudian dipilih kata yang pas sehingga tidak salah memaknai. Ayat ini, ayat 183 sampai 187 itu ternyata tidak turun secara bersamaan gitu. Semuanya blok gitu turun enggak ternyata. Jadi ayat 183, 184 itu turun lebih awal, 185 sampai 187 itu turun belakangan. Nah, di ayat 184, Ibu rahimakumullah, Allah baru merinci yang disebut kutiba itu yang mana? Kata Allah, ayyamam ma'dudah. Adalah hari-hari yang tertentu. Jadi harinya nggak bisa sembarang orang. Dalam sebuah keterangan saya baca, pokoknya orang teh waktu itu puasa dalam sebulan 3 hari aja, terserah mau tanggal berapa aja, kapan aja. Ini Allah sebutkan ayyam ma'dud, pada hari-hari tertentu. Kalimat ini sekali lagi memberikan kesan ringan, kesan mudah kepada umat pada saat itu, ketika Allah mengatakan cuma beberapa hari kok, gitulah kurang lebih ya. Ayyam ma'dudat itu hanya dalam beberapa hari saja puasa itu yang diwajibkan, itu hanya dalam beberapa hari saja. Ini kalau pemirsa sekalian ada yang menjadi pendidik, ada yang menjadi guru, kita bisa banyak belajar tentang psikologi komunikasi di ayat-ayat tentang saum ini. Ayyam ma'dudat kata Allah. Ini yang pertama, Allah ingin memberikan kesan ringan kepada kita tentang saum ini. Pertama Allah menyebutkan cuman beberapa hari, ayyam ma'dudat. Lalu setelah itu Allah menyebutkan keringanan-keringanan bagi umat muslim yang diwajibkan saum atasnya. Kita perhatikan di ayatnya. Faman kana minkum maridan au ala safarin. Barang siapa di antara kamu, wahai orang-orang beriman yang sedang saum, ada yang maridan, ada yang sakit, atau dalam perjalanan. Karena sebelumnya saum itu pokoknya mau sakit kek, mau lagi ngapain kek, pokoknya kalau udah harus puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bisa menggantinya di hari lain. Ini adalah keringanan yang berikutnya yang Allah sebutkan setelah Allah mengatakan cuma beberapa hari ayyam ma'dudat. Berarti orang yang sakit, orang yang safar bisa mengganti saum yang maktubah tadi, yang kutiba tadi, untuk diganti di hari lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Diganti di hari lain. Wa 'alal ladzina yutiquna, adapun kepada orang-orang yang memiliki kelemahan, ketidakmampuan untuk melakukan saum itu di hari yang sudah ditentukan itu, maka dia boleh menggantikannya dengan memberikan makan orang miskin, yaitu fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin, memberi makan orang-orang miskin. Nah, lalu kemudian dari sini kalau yang ayat pertama kita melihat syariat yang ditekankan oleh Allah itu saum. Kalau dari ayat 184 itu pesan yang tersurat dari perintah saum itu di bulan Ramadan, amal berikutnya yang tersurat itu adalah sedekah. Dari mana? Mari kita lihat. Setelah kaidah fidyah itu, Allah menyebutkan fama tatawwa'a khair. Barang siapa yang memiliki kemampuan lebih, maka kaidahnya adalah faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Maka lebih baik melebihkan. Saya baca referensi tentang ayat ini karena saya tertarik. Ini tatawu'nya itu lebih melebihkan fidyah
atau melebihkan kalaupun lagi safar, kalau kita kuat mah tetap harus saum karena di lanjutan ayatnya antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi mari kita lihat di referensi yang saya baca lebih kuat penjelasannya, maksudnya adalah pada fidyah. Jadi fidyah itu kaidahnya kalau kita mempunyai kelebihan maka melebihkan fidyah itu khair, itu lebih baik di mata Allah. Sehingga kita bisa paham kenapa di hadis Rasulullah SAW bersedekah di bulan Ramadan itu memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Bahkan sampai ada sahabat yang protes ketika mendapatkan penjelasan dari Rasulullah SAW betapa dahsyatnya pahala orang yang memberikan makan minum kepada orang yang berbuka di bulan Ramadan. Ada sahabat yang dalam tanda kutip protes karena dia merasa tidak memiliki kemampuan untuk banyak bersedekah. Ya Rasulullah, tidak semua orang bisa bersedekah banyak di bulan Ramadan. Mungkin ada orang yang untuk makan, untuk buka, untuk sahur juga dia pas-pasan atau bahkan mungkin sangat kekurangan. Tapi menghadapi hal ini Rasul tidak memberikan excuse, tidak memberikan dispensasi. Ya udah kalau gitu orang miskin bulan Ramadan nggak usah bersedekah aja gitu. Tapi Rasulullah SAW justru mengatakan, hendaklah kamu menjaga dirimu dari neraka walaupun dengan sebutir kurma dan seteguk air. Saking bersedekah di bulan Ramadan itu keutamaannya luar biasa. Apalagi kondisi seperti sekarang, masyarakat yang terdampak karena COVID-19 ini bukan hanya masyarakat bawah, tapi masyarakat menengah yang biasa hidup berkecukupan. Dia punya rumah, punya mobil, tapi tiba-tiba terkena PHK, cicilan rumahnya, cicilan mobilnya, SPP anaknya di sekolah swasta dan seterusnya, tiba-tiba nggak bisa dia bayar. Dalam waktu singkat tiba-tiba dia berubah grade-nya menjadi orang yang tidak mampu, mungkin disebut miskin. Untuk makan saja susah ada hari ini. Sehingga spirit untuk bersedekah di bulan Ramadan ini menurut saya harusnya plus gitu ya. Udah mah ada keutamaan bersedekah ya di Al-Baqarah banyak. Kemudian karena dia juga Ramadan, karena sekarang juga banyak yang terdampak masalah ekonomi dan seterusnya, luar biasa. Jadi dari ayat ini faman tatawwa khairan fahuwa khairullah, secara tersirat Allah memesankan kepada kita bahwa di bulan Ramadan banyak-banyakin sedekah. Bahkan yang berfidyah pun kalau punya lebih itu dilebihkan. Kan kalau kita lihat di fikih, fidyah itu cukup 1 mud aja. 1 mud itu kurang lebih 3/4 kilo lah secanggem gitu ya. Kira-kira itu yang dimakan oleh orang dalam 1 hari dia makan gitu, oleh 1 orang. Dan itu makanan pokok. Tapi kan ya masa iya kita ngasih orang, Bu ini beras ya buat makan gitu. Jadi ada tersiratnya kalau kita mau ngasih, kalau bisa dilebihkan supaya dia benar-benar bisa makan dengan layak gitu. Ada ikannya, ada minyaknya, ada telurnya gitu kan. Jadi itu amalan kedua setelah saum, itu memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Lalu yang berikutnya adalah faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Tapi mau fidyah sebanyak apapun, antasumu khairul lakum. Tetap saja saum itu bobotnya lebih baik buat kamu. Jadi jangan merasa bahwa saum kita itu udahlah cukup ya dengan fidyah pun gitu. Enggak, kata Allah, antasumu khairul lakum. Jadi tetap aja kita harus punya perasaan bahwa ini bukan yang terbaik gitu. Jadi walaupun kita mau bersedekah menghabiskan seluruh harta kita gitu untuk menggantikan fidyah itu, antasumu khairul lakum. Tetap saum itu adalah yang lebih baik. In kuntum ta'lamun, kata Allah. Kalau kamu tahu, kalau kamu ngerti. Kalimat ini banyak di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Secara gaya bahasa,
Ini menunjukkan bahwa Allah tahu sebagian besar manusia itu tidak tahu kedahsyatan Ramadan yang sesungguhnya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kalau saja manusia itu tahu betul bagaimana keberkahan yang Allah turunkan setiap menitnya, setiap harinya, bagaimana Allah melipat gandakan pahala-pahala amal saleh di bulan Ramadan, bagaimana Allah menjanjikan surga dan seterusnya. Kita kan nggak tahu sekarang. Taunya ya hadis-hadis yang kurang lebih situ saja, sunnah pahala di bulan Ramadan setara dengan wajib di bulan lain, 1 rakaat di bulan Ramadan setara 70 rakaat di bulan lain dan seterusnya. Kita tahunya itu aja. Itu hanya simbol saja, maksudnya yang sampai di akal kita. Tapi bagaimana sesungguhnya itu hanya Allah yang tahu. Kata Rasulullah SAW, seandainya kamu tahu bagaimana dahsyatnya Ramadan di sisi Allah, pasti kalian akan meminta sepanjang tahun itu Ramadan. Sehingga para sahabat di zaman Rasulullah SAW, kalau berakhir Ramadan, maka berdengunglah sekampung mereka. Kenapa? Semua isi rumah itu menangis karena menyesali perginya sebuah bulan yang sangat dahsyat di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini secara tersirat, pemirsa sekalian, yang kuntum ta'lamun ini secara tersirat membuat kita harus berpikir bagaimana caranya kita menggetarkan iman kita supaya kita yakin betul bahwa sedekah kita di bulan Ramadan itu dahsyat luar biasa. Bahwa silaturahim kita di bulan Ramadan itu dahsyat luar biasa. Saum kita, sedekah kita, tilawah kita, etikaf kita, dan seterusnya. Karena Allah memberikan isyarat, in kuntum ta'lamun, kalau saja kamu tahu. Itu isyarat bahwa sesungguhnya sebagian besar manusia tidak tahu bagaimana dahsyatnya Ramadan. Di ayat berikutnya, nah baru setelah sekian lama, ayat ini kemudian turun, Syahrul Ramadan. Jadi yang ayat ma'dudat tadi, yang hari-hari tertentu itu adalah Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Bukan bulan yang lain. Karena penjelasan tentang 12 bulan itu di dalam surat At-Taubah ayat 36 itu sudah Allah tentukan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah sekarang yang menentukan bahwa saum yang kutiba itu, saum yang ayyam ma'dudah itu adalah syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini, di ayat ini kemudian Allah menyebutkan keistimewaan bulan Ramadan ini apa? Kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Spesialnya bulan Ramadan ini, di ayat ini Allah menunjukkan bahwa di bulan inilah Allah memilih untuk menurunkan Al-Quran. Ini amalan ketiga yang kalau saya tangkap, semoga Allah mengampuni kalau saya salah. Kalau tadi di ayat pertama itu saum, amalnya yang disiratkan, di ayat kedua sedekah, di ayat ketiga ini tentang Al-Quran. Allah saja memilih Ramadan untuk menurunkan Al-Quran. Bagaimana mungkin kita tidak memuliakan Ramadan dengan memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran? Alangkah dhaifnya kita, alangkah naifnya kita, kalau Allah saja begitu memuliakan Ramadan dengan Al-Quran, sehingga Allah memilih Ramadan untuk menurunkan Al-Quran. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi unzila fihil Quran, unzila di sini berbeda dengan kata nazal. Kalau ibu-ibu perhatikan, pemirsa sekalian perhatikan, di ayat lain Allah ada kata nazal. Bedanya unzila dengan nazala, unzila ini turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara secara blok, keseluruhan, karena dia menggunakan kata unzila. Baru kemudian secara bertahap
Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat nanti di ayat-ayat yang lain itu nanti bahasannya lain lagi ya. Allah menggunakan kata nazala. Jadi kalau nazala itu diturunkan secara bertahap, gitu, diturunkan secara bertahap, itu memilihnya katanya adalah nazala. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang diturunkan secara bertahap. Kalau kita lihat di Al-Quran, Allah memilih kata nazala, tidak memilih kata unzila untuk kitab-kitab lainnya. Kitab Taurat, Injil, Zabur, itu Allah turunkan sekaligus, blok, gitu. Dan tidak diturunkan secara bertahap seperti halnya Al-Quran. Orang Indonesia menyebutnya dengan nuzulul Quran, tapi ada salah kaprah. Nuzulul Qurannya diperingati tanggal 17 Ramadan. Padahal kalau kita lihat dari surat Al-Qadar dan dari surat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar di tanggal berapa? Di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu dari tanggal 21 sampai tanggal 29 atau 30. Orang Indonesia memperingatinya 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan itu adalah bukan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, tapi turunnya Al-Quran pertama kali oleh malaikat Jibril diberikan kepada Rasulullah SAW itu awalnya di bulan Ramadan tanggal 17. Tapi kalau Al-Qurannya turun ke Baitul Izzah, itu ke langit dunia, itu pada 10 malam terakhir. Kalau di sini tidak dijelaskan timingnya, tapi di surat Al-Qadar dijelaskan. Di bulan Ramadannya itu yang mana? Yaitu 10 hari terakhir. Nah itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Quran yang mana? Quran seperti apa? Masya Allah. Allah menjelaskan secara sangat luar biasa hudan. Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk, seolah-olah di tafsir yang saya baca, ini menegaskan kepada umat pada saat itu, berpalinglah kepada Al-Quran karena di dalamnya ada petunjuk. Maka secara tersirat kalau saya memahami, salah satu tantangan kita di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita menemukan petunjuk di dalam Al-Quran. Sering sekali, hampir setiap Ramadan ada pertanyaan gini ke saya. Bu Sufi, mana yang lebih utama? Ngafalin Quran, murojaah, tilawah Quran, atau baca terjemahan, atau baca tafsir? Nah, gitu kan. Sering banget. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama itu adalah temukan petunjuk di dalam Al-Quran itu. Kalau hudan itu akan ketemu dengan menghafal, hafalkan. Kalau ketemunya dengan membaca tafsir, baca tafsir. Kalau ketemunya dengan memperbanyak tilawah, banyakin tilawah. Kalau buat saya sih yang paling penting, seberapa lama waktu yang kita amankan dengan Al-Quran. Kalaupun kita cepat hatam, tapi banyak waktu yang tidak aman dari hisab Allah, menurut saya nggak aman juga. Selesai 1 juz setengah jam dengan selesai 1 juz 1 jam mungkin bisa jadi lebih baik selesai 1 jam, karena kalau yang selesai setengah jamnya lagi kita nggak tahu dipakai apa. Tidak ada jaminan bahwa waktu itu aman dari hisaban Allah. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan ada penjelasan tentang petunjuk itu. Jadi bukan sekedar petunjuk Al-Quran itu. Di dalamnya ada banyak penjelasan tentang petunjuk tersebut. Jadi bukan semata-mata kamu harus ke surga, tapi bagaimana ke surganya dijelaskan di Al-Quran. Jadi ini yang harus kita temukan nanti ketika kita berinteraksi di dalam Al-Quran itu, kita harus bisa menemukan bahwa Al-Quran itu benar-benar petunjuk dan benar-benar di dalamnya ada penjelasan tentang petunjuk itu. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi 3 yang Allah jelaskan di ayat ini. Al-Quran yang dimaksud itu punya makna sebagai hudan, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan
Al-Quran itu yang bisa memilah, yang bisa membuat garis demarkasi, garis pembeda, mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang buat ke surga, mana yang buat ke neraka. Sehingga kalau saya mentadaburinya itu, kalau interaksi kita dengan Al-Quran itu intens, baik, maka Ba'da Ramadan itu kita makin bisa mengukur diri gitu, makin bisa menemukan petunjuk itu sehingga kita makin bisa membuat garis demarkasi, berarti ini nggak boleh saya lakukan, berarti ini harus saya lakukan, berarti ini harus saya tinggalkan, berarti ini harus saya kerjakan dan seterusnya. Itu maknanya. Sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa satu huruf itu kita mendapatkan 10 kebaikan. Dengan kaidah umum bahwa Allah melipat gandakan pahala di bulan Ramadan itu ada dalam sebuah keterangan 70 kali lipat, maka bisa jadi satu huruf di bulan Ramadan itu setara dengan 70 kali lipat dari bulan-bulan biasa. Dalam sebuah hadis, saya belum meneliti hadis ini kadar kesahihannya seperti apa. Kalau satu ayat di bulan Ramadan itu sama dengan menghatamkan Al-Quran di bulan lainnya. Masya Allah. Ini spirit dari Rasulullah SAW ketika memaknai bahwa Allah memilih menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka pemirsa rahimakumullah, berbahagialah dengan bulan Ramadan. Kita dipaksa oleh Allah untuk banyak diam di rumah. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Sudah, Ramadan itu fokus di Al-Quran. Supaya kita bisa fokus, ibu-ibu mulai sekarang persiapkan. Mulai di setting. Jangan sampai nanti Ramadan itu waktu kita habis untuk hal yang sepele. Misalnya apa? Masak. Biasanya kalau masak bulan Ramadan kan heboh tuh ibu-ibu ya. Sayurnya, ikannya, sambalnya, lalapnya, kolaknya, cemilannya. Wah, pokoknya nggak cukup 2 jam masaknya. Jangan, sayang. Tapi kan dapat pahala Bu Sufi masak segitu. Betul. Tapi di sini lagi difokuskan pada amal-amalan yang secara letterlek Allah jelaskan. Coba kalau ibu bisa persingkat masak jadi 1 jam, yang 1 jamnya dipakai tilawah Al-Quran, 1 juz dapat. Apalagi kalau disibukkan oleh hal tek-tek bengek gitu ya. Sekedar nyari jilbab baru, baju baru buat lebaran, apalagi sekarang mah lebarannya belum tentu kita sholat di kemana-mana ya. Jangan di rumah, udahlah nggak usah disibukkan lah. Udah keliling-keliling di pasar atau browsingin all shop lama-lama gitu. Ingat, setengah jam itu bisa 1 juz. Sayang kalau kita menghabiskan waktu itu untuk yang tetek bengek. Apalagi dihabiskan oleh hal-hal yang lain. Lagi rame soalnya Bu Sufi film Indianya, drakornya gitu kan, ngabuburit nggak apa-apa itu kan mubah. Aduh, jangan deh, sayang deh. Udah Al-Quran prioritaskan. Makanya kalau bisa mah ibu-ibu teh dari sekarang udah siap-siap tuh ya, udah mulai sekarang banyak yang bikin bumbu dasar gitu. Pakai semuanya disiapin. Jadi kalau kebiasaan-kebiasaan menyiapkan itu tujuannya adalah untuk menyingkat waktu di dapur di bulan Ramadan sehingga bisa dipakai yang lain. Siapin tuh bumbu-bumbu ya. Bikin rendang yang banyak Bu, plastikin kecil-kecil, simpan di freezer, nanti masukin ke microwave gitu. Bikin makanan-makanan yang setengah mateng di ini, nanti pas Ramadan tinggal ini udah gitu dah, setengah jam cukup. Apalagi kalau sibuknya itu nanti di waktu menjelang buka, waduh, jangan-jangan, itu waktu mustajab. Nanti kita jelaskan ya berikutnya. Jadi Al-Quran yang harus kita tekankan di bulan ini. Nah, setelah menjelaskan tentang Al-Quran, kembali Allah menyebutkan tentang keringanan-keringanan di bulan Ramadan ini. Allah kemudian kembali mengulang di ayat ini.
Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Kalau melihat hilal, maka dia harus saum. Atau ada juga yang mengatakan kalau di bulan itu kamu sudah masuk Ramadan, memenuhi syarat untuk saum, sehatnya, tidak safarnya, dan lain sebagainya, maka kamu harus saum. Nah, lalu setelah itu, faman kana maridan aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam safar, maka kamu boleh menggantinya di hari lain. Ini diulang dalam tafsir yang saya baca. Kenapa ini diulang? Untuk menekankan kepada umat Rasulullah SAW betapa mudahnya saum Ramadan ini. Betapa mudahnya. Jadi tidak ada beban. Kenapa itu diulang lalu diikuti dengan kalimat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra? Karena Allah dengan saum ini, dengan perintah saum di bulan Ramadan ini, tidak bermaksud untuk menganiaya hambanya, tidak bermaksud untuk memberikan beban kepada hambanya, tapi Allah menghendaki sesuatu yang mudah. Terasa nggak bahasa itu? Dari awal ketika Allah mengatakan ayyaman ma'dudah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Alladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin. Itu terasa betul gitu. Sehingga Allah konklusinya Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Walitukmilul iddah. Maka oleh karena itu sempurnakan hitungannya bulan Ramadan itu. Jadi walitukmilul iddah itu jangan sampai nggak sebulan penuh gitu. Atau ada juga yang mengatakan walitukmilul iddah itu mengganti saumnya. Jadi mengganti saumnya, kalau bocornya 6 hari ya harus 6 hari digantinya, nggak boleh didiskon. Tapi kan hari ke-6-nya saya keluar haidnya 5 menit menjelang sahur, menjelang buka, Bu Sufi gitu. Udah, Allah mah maha pemaaf kali ya, udah 5 hari aja nggak boleh. Walitukmilul iddah. Sempurnakan penghitungannya. Karena kalau kita tidak sempurnakan penghitungannya, jadi nanti kewajiban saum kita nggak penuh sebulan. Makanya hati-hati. Kalau kita lagi haid, terutama para ibu, para perempuan yang haid, kalau menghitung bocor tuh harus hati-hati karena ada perintah ini. Walitukmilul iddah. Sempurnakan. Saya di kampung saya dulu baru paham ya kenapa ada ayat ini. Memang mungkin ada kecenderungan manusia makin lama berasa udah 30 hari, di hari terakhir itu dulu di kampung saya tuh, kalau hari terakhir itu zuhur mereka bukain. Gak tahu kenapa dia, saya gak ngerti tuh. Tapi pas baca ayat ini saya, oh mungkin Allah maha tahu bahwa manusia tuh ada kecenderungan lelah, ada kecenderungan merasa cukup, akhirnya udahlah hari terakhir mah zuhur aja bukanya gitu, itu ada yang seperti itu. Gak boleh. Jadi tetap kita harus menyempurnakan, membulatkan hitungan saum itu. Walitukmilul iddah, dan menyempurnakan hitungan itu. Perhatikan ibadah ini, saum ini, walitukabbirullahu ala ma hadakum. Dan itu adalah untuk mengagungkan Allah atas petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi saum ini supaya kita punya walitukabbirullah, untuk mengagungkan Allah. Semata untuk itu, walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Masya Allah. Kalau tadi di atas Allah memberikan goal yang pertama, supaya kamu takwa. Boleh jadi sangat mungkin, sangat potensial dengan saum ini kamu bisa jadi takwa. Tergantung kamu saumnya seperti apa. Tergantung imanmu seperti apa. Tapi mari lihat, setelah Allah menjelaskan
1 bulan, ruhsohnya ini, Al-Quran begini, Allah menyempurna apa-apa, Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan, dan seterusnya. Masa iya kamu nggak bersyukur? Nah, itu kurang lebih kalau saya memahami. Semoga Allah memaafkan kalau saya salah. Jadi, ketika kita diberikan kewajiban untuk saum sebulan penuh sekalipun, di situ ada keringanan, di situ ada rukhsah, Allah tidak berniat menyusahkan kita, alangkah tepatnya menjalankan semua itu karena kita syukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, saya masih dikasih hidup, saya masih dikasih umur, dikasih kesempatan, maka saum itu menjadi ekspresi syukur kita. La'allakum tashkurun. Yang pertama saum, yang kedua sedekah, yang ketiga Al-Quran. Yang berikutnya adalah, waktunya masih berapa menit lagi? Masih ada ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat ini sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sa'alaka. Kalau umatmu, hambaku, ada yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku. Fa inni qarib. Katakan aku sangat dekat. Ini, statement ini, ayat ini turun dalam rangkaian ayat tentang fikih Ramadan. Artinya bahwa berdoa di bulan Ramadan itu punya spesial, punya rasa spesial, punya rasa lebih. Kedekatan Allah di bulan Ramadan jauh lebih dekat di hari-hari lain. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan, kata Allah, permintaan ad-da'i, si peminta-minta. Aku akan mengabul, saking dekatnya. Allah akan mengabulkan semua doa kalau kita minta. Apa maknanya? Kita ini peminta-minta. Tapi kalau peminta-minta tidak meminta, mau dikasih. Kalau ibu lihat pengemis di pinggir jalan, sekilas kita bisa tahu, oh dia pengemis. Tapi kalau dia nggak minta, nggak akan kita kasih. Jadi kepada Allah, kita harus meminta, menunjukkan permintaan itu. Dan ini secara khusus Allah sebutkan dalam rangkaian ayat tentang Ramadan. Maka ibu rahimakumullah, perbanyaklah berdoa di bulan Ramadan. Bahkan di waktu-waktu mustajab. Jadi kalau waktu mustajab di bulan Ramadan, dia berada di bulan terbaik, dia berada di positioning Allah yang sangat dekat dengan kita. Perbanyak berdoa, apalagi di waktu-waktu yang khusus. Di luar Ramadan saja, sepertiga malam itu sangat spesial. Waktu sahur itu sangat spesial. Apalagi di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, waktu antara azan dan iqamat itu waktu spesial. Waktu setelah azan itu spesial. Ba'da sholat fardu itu spesial. Apalagi di bulan Ramadan. Dua waktu yang sangat istimewa untuk sangat istimewa untuk berdoa itu adalah pada saat berbuka dan di waktu sahur. Tapi kenyataannya dua waktu ini itu yang banyak dilalaikan oleh kita untuk berdoa. Justru menjelang berbuka kita sibuk gitu di dapur menyiapkan segala macam, masih di depan kompor azan udah bunyi. Padahal itu waktu mustajab kita untuk berdoa. Maka saya sarankan 15 menit sebelum azan itu pekerjaan dapur, pekerjaan meja makan udah selesai semua, melingkar semua bersama keluarga, ajak mereka untuk berdoa sebaik-baiknya. Matikan itu TV. TV menjelang buka itu nggak jauh dari iklan sirup sama kue kaleng, paling banter juga sarung lah, udah matikan. Pakai berdoa, karena itu waktu sebaik-baik berdoa. Atau di waktu sahur. Waktu sahur juga banyak dilalaikan oleh umat Islam Indonesia. Karena di waktu sahur itu, dulu zaman jahiliyah,
Ketika saya masih suka menyalakan TV di waktu sahur dengan alasan supaya anak-anak bangun, ternyata isinya nggak jauh dari hahaha gitu, bobodoran, ketawa, musik dan lain sebagainya. Itu adalah waktu ketika Allah turun ke kaki langit bumi. Dedek, bunda sebentar, ada tamu. Jadi waktu sepertiga malam itu bukan bulan Ramadan saja, itu luar biasa bagus ya. Maka kondisikan rumah tangga kita, kondisikan anak keluarga kita untuk di sepertiga malam itu memperbanyak berdoa. Memperbanyak berdoa. Doanya apa? Apa saja. Sebaik-baik doa. Hanya keterkabulan doa ini ternyata ada syaratnya di ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Lalu falyastajibuli wal yu'minu bi. Syaratnya adalah yang pertama, kalau kita mau dikabulkan oleh Allah adalah kita meminta, kita berdoa kepada Allah. Falyastajibuli, kata Allah. Penuhi dulu permintaan Allah. Jadi kalau kita mau dikabulkan di bulan Ramadan ini, penuhi dulu permintaan Allah. Bagaimana Allah meminta kita saum? Bagaimana Allah meminta kita sedekah? Bagaimana Allah meminta kita kepada Al-Quran? Penuhi dulu itu. Semua permintaan Allah penuhi dulu. Wal yastajibuli wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, kata. Kembali lagi, kemampuan kita untuk memenuhi segala perintah Allah itu dasarnya adalah kekuatan iman. Makin kita memiliki kekuatan iman, makin kita memiliki energi untuk memenuhi semua seruan Allah. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Masya Allah. Pemirsa, perhatikan, lihat di surat terjemahan Al-Quran. La'allahum yarshudun. Kalimat rasyid ini menunjukkan pada bahwa kita memiliki apa ya? Rasyid itu apa? Cerdas, bijak. Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan seterusnya, ketika kita meminta kepada Allah, ketika kita memahami semua syariat Allah, kita akan menjadi orang yang rasyid. Saum, sedekah, Al-Quran, banyakin doa. Berikutnya apa lagi? Uhilla lakum lailatas shiyam. Dihalalkan kepada kamu di malam bulan Ramadan ini ar-rafathu ila nisaikum, untuk mendatangi, untuk menghampiri, untuk menggauli istrimu di malam hari bulan Ramadan. Karena sebelumnya puasanya itu dari ba'da maghrib ke ba'da maghrib sampai maghrib lagi. Jadi nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami istri. Selesai buka, ketemu Isya, udah harus off lagi. Nanti terus sampai sahur, nanti sahur, abis itu sahur. Nggak boleh hubungan suami istri. Sampai kemudian ada sahabat yang melanggar itu. Makanya kemudian ada alimallahu annakum kuntum tahtanuna alaikum anfusakum. Yang menarik buat saya di ayat ini adalah kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kenapa menarik? Buat saya ini sangat menarik. Kenakalan logika saya membuat saya bertanya, ini kenapa sepenggalan ayat ini nggak turun di surat Ar-Rum ya gitu? Ketika Allah menyebutkan tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kenapa tidak Allah selipkan itu di surat An-Nisa misalnya gitu? Surat An-Nisa ayat 1, surat An-Nisa ayat 129 misalnya, atau surat An-Nisa ayat 19, atau surat An-Nisa ayat 34 gitu. Atau di surat At-Tahrim, atau di surat Az-Zukhruf gitu, yang bahas tentang suami istri. Enggak. Allah menyebutkan penggalan kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu adalah pakaian bagimu, suamimu adalah pakaian bagi istri. Justru
di tengah-tengah ayat tentang kaidah saum bulan Ramadan. Masya Allah. Nggak sembarang. Allah memilih Allah memilih untuk menyelipkan potongan ayat ini bukan asal udah di sini aja ya, selipinnya di ayat ini aja, enggak. Pasti ada maksud. Saya mentadaburinya. Semoga Allah mengampuni saya kalau saya salah. Saya mentadaburinya. Bulan Ramadanlah saatnya kita benar-benar meningkatkan kualitas fungsi libas kita sebagai pasangan. Libas itu di dalam tafsir artinya pakaian. Libas itu maknanya ada 3. Pakaian itu maknanya yang pertama adalah perhiasan. Pakai daster sama pakai gaun pasti akan beda. Dia adalah perhiasan yang membuat kita tampil lebih rapi, lebih cantik, lebih menarik. Itu pakaian. Yang kedua makna libas itu adalah penutup aurat. Sehingga istri itu harus menjadi orang yang menutup aurat suami, menutupi kekurangan suami, menutupi aib suami. Dan yang ketiga, makna libas itu adalah pelindung. Pakaian yang kita pakai melindungi kita dari panas, dari hujan, dari debu, dari ultraviolet, dan seterusnya. Sehingga 3 fungsi ini bagi seorang pasangan, bagi seorang istri atau seorang suami, itu sejatinya menjadi makin bermakna di bulan Ramadan. Kalau kita runut, bagaimana mungkin tidak terjadi hal seperti itu? Kita saum, amarah kita, nafsu kita, ngambeknya kita, emosionalnya kita, itu pasti lebih rendah daripada hari-hari biasa. Mungkin di hari-hari biasa kalau suami melakukan sebuah kesalahan, kita marah. Tapi di bulan Ramadan, karena kita dalam keadaan saum, udahlah mau marah juga leles gitu ya, udah aja nggak marah gitu. Mungkin jadi lebih legowo, jadi lebih tenang dalam keadaan saum. Baca Al-Quran, ketika makin banyak kita baca Al-Quran, hati kita makin tenang, makin nyaman, makin teduh, nggak emosian, makin bisa berpikir jernih. Sholat bareng dengan suami, makan buka sama sahur bareng, apalagi di kondisi seperti ini yang kita 24 jam berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan, terus sama suami, nggak ada ke kantornya, nggak ada kemananya. Masa iya kita nggak bisa meningkatkan kualitas hubungan suami istri? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Masya Allah. Berharaplah di bulan Ramadan ini kita sebagai pasangan benar-benar menjadi libas. Benar-benar menjadi pakaian yang indah. Pakaian terbaik yang bisa melindungi, yang bisa menutupi aurat, yang bisa mempercantik tampilan pasangan kita. Memperindah tampilan pasangan kita insya Allah. Ini menarik sekali buat saya. Ketika Allah menyebutkan kalimat ini di dalam rangkaian ayat-ayat tentang saum Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kalau disuruh puasanya malam, siang, malam puasa juga, nggak boleh mendatangi istri. Allah tahu kalian nggak akan kuat, kata Allah gitu. Allah paham betul itu. Fataba alaikum, maka taubatlah. Ini kepada kasus yang pada saat itu muncul. Fataba alaikum, maka bertobatlah kepada Allah. Wa'afa ankum, maka Allah akan memaafkan. Ini luar biasa ya. Di depan Allah menyebutkan dengan taubat, di belakang kemudian Allah memaafkan. Ini pilihan kata yang harus kita pahami betul. Jadi di bulan Ramadan ini Allah tidak hanya menerima taubat kita, tapi juga memaafkan dosa, memaafkan kesalahan kita. Sehingga di 10 hari terakhir kita disunahkan memperbanyak zikir. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau sangat suka memaafkan, fa'fu anna ya Allah, maafkan.
Kenapa bukan faghfir lana, ampuni kami ya Allah, tapi maafkan kami ya Allah. Dalam sebuah penjelasan yang saya baca, memaafkan itu tidak sekedar mengampuni. Kalau mengampuni, boleh jadi kita masih dihisap, masih diinterogasi. Dosanya dihapus, tapi diinterogasi tetap. Kenapa kamu nggak sholat pada saat itu? Soalnya saya lagi sibuk ya Allah. Emang kenapa kalau sibuk terus gitu? Tapi kita udah bertobat, udah beristighfar, diampuni sama Allah, tapi tetap diinterogasi. Itu kalau diampuni. Tapi kalau dimaafkan, Allah hapus dosanya dan Allah abaikan, kita nggak akan diinterogasi, kita nggak akan dihisap dengan dosa yang sudah diampuni. Masya Allah. Makanya doa di antara dua sujud, awalnya Rabbil firli, terakhirnya wa'fu anni, maafkan saya ya Allah. Jadi ini kita bisa lihat keluar biasaan ayat ini luar biasa ketika Allah mengatakan fataba, maka bertobatlah kalian. Fataba alaikum wa'afa ankum, dan Allah akan memaafkan. Jadi Allah menyelipkan, aku ini maha pemaaf loh gitu. Makanya di ujung nanti 10 hari terakhir kita banyakin minta maaf kepada Allah. Fal'an bashiruhunna. Sekarang kata Allah, boleh kamu datangi istri kamu, gauli istri kamu, wabatahu ma kataballahu lakum, dan ambillah segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk kamu. Apa yang ditetapkannya? Pahala ketika mendatangi istri di bulan Ramadan, pahala kita memperbanyak doa, pahala kita memperbanyak Al-Quran, baca Al-Quran, pahala kita sedekah, pahala kita saum, ibtigha, ambil semua itu. Itu yang kata Allah, wabtaghu ma kataballahu alaik. Ambil. Kata ibtigha itu di dalam Al-Quran, ambil bukan sembarang ambil. Tapi wabtaghu ini adalah mengambil dengan cara meraup. Itu ibtigha. Jadi bukan cuman mengambil, tapi seluruhnya diambil. Kalau saya disuguhin makanan misalnya, Bu Sufi silakan diambil ya ini kuenya gitu. Saya ambil kuenya, terus remah-remahnya juga saya ambil, terus sampai di tempat kue itu bersih, nggak ada yang tertinggal. Itu maknanya wabtaghu. Maka di bulan Ramadan ini kita mengambil peluang pahala itu dari semua peluang pahala dengan cara mengambil yang meraup. Semuanya harus kita ambil. Jangan ada yang sisakan, jangan ada yang dilewatkan, jangan ada yang diabaikan, ambil semuanya. Wabtaghu fima kataballahu alaikum. Semuanya yang sudah ditetapkan oleh Allah atas kamu. Fataba alaikum. Lalu kata Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Maka makan minumlah sejak sejak kamu bisa membedakan antara benang putih dan benang hitam. Jadi kalau dulu kan belum ada jam seperti kita, belum ada alarm dan seterusnya. Para sahabat itu biasa menyimpan benang putih dan benang hitam di balik kasurnya. Lalu kalau dia mengetahui kapan datangnya waktu subuh, waktu untuk berhentinya mereka sahur, mereka akan keluar rumah lalu dilihat, kalau sudah bisa membedakan mana benang hitam, mana benang putih, berarti itu udah fajar. Jadi di situ disebutkan adalah minal fajar. Summa atimmu syiyamu ilal lail. Maka setelah itu sempurnakanlah saum sampai datangnya malam, bermakna maghrib. Wala tubashiruhunna. Nah, yang berikutnya adalah, tapi kata Allah wala tubashiruhunna, tadi kan ada dibolehkannya. Fal'an bashiruhunna, maka sekarang boleh kamu mendatangi istrimu. Tapi di sambungan ayat berikutnya,
wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tapi nggak boleh ya kamu menghampiri, mendatangi, menggauli istrimu ketika kamu akifina fil masajid. Ketika akifuna fil masajid, afwan. Ketika kalian beriktikaf di masjid. Nah, ini amalan berikutnya yang secara tersirat oleh Allah sebutkan. Di sini tidak ada perintah tentang iktikafnya. Tapi ketika Allah menyebutkan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, itu mengandung makna bahwa oh di bulan Ramadan itu ada i'tikaf. Jadi setelah Allah sebutkan saum, sedekah, Al-Qur'an, banyakin doa, tingkatkan kualitas hubungan suami istri, dan yang terakhir adalah i'tikaf. Jadi Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita agak nyelem gitu ya, membaca ayat ini akan ketemu ininya apa namanya, rasanya tuh akan ketemu. Tidak boleh yang halal tadi, yang dihalalkan oleh Allah di malam bulan Ramadan itu, tidak boleh ketika kamu sedang i'tikaf. Betapa Allah menjaga dalam proses i'tikaf itu kita betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya 10 hari, hanya 10 hari. Dari 365 hari yang Allah berikan kepada kita, Allah meminta 10 hari saja. Itu pun kalau kita mau. Kalau kita mau mendapatkan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik loh ya, bukan setara. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada pahala beribadah selama 1000 bulan. Jadi luar biasa kalau kita di awal nih iman kita sempurna, pasti kebahagiaan kita, semangatnya kita, seriusnya kita menghadapi Ramadan itu salah satunya adalah seriusnya kita mempersiapkan 10 hari terakhir. Sehingga kemarin saya mendapatkan tauji dari seorang ustadz yang harus kita setting itu ada dua fase di dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah setting rundown amal keluarga di 20 hari pertama. Settingan yang kedua adalah rundown 10 hari terakhir. Itu menunjukkan betapa kita serius. Kita bisa membayangkan 1000 bulan itu kalau tidak salah saya hitung ya, 83 tahun lebih sekian bulan. Kalau tidak salah saya hitung. Umur kita paling berapa lah ya? Nggak akan nyampe 83. Dan luar biasa kalau kita beriktikaf, ternyata pada akhirnya yang kita kejar itu bukan angka 1000 bulan, bukan. Karena kalaupun kita punya pahala 1000 bulan, belum tentu juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Belum tentu. Kita punya pahala 1000 bulan, belum tentu menjamin kita mendapatkan rahmat Allah. Jadi pada akhirnya ketika kita menikmati 10 hari terakhir dalam i'tikaf itu, pada akhirnya kita menikmati khalwat kita dengan Allah, dan nanti kita akan merasakan, ya Allah, setelah saya saum, setelah saya bersedekah, setelah saya tilawah, terimalah, kabulkanlah. Dan kita tidak akan berhitung lagi tentang angka. Kita tidak akan lagi berhitung tentang seberapa balasan Allah. Ketika disebutkan satu ayat setara menghafalkan Al-Quran, sholat sunnah setara dengan sholat fardu, 1 rakaat setara dengan 70 rakaat di bulan lainnya, 1 butir kurma, 1 teguk air, dan seterusnya, membebaskan membebaskan beban karyawan, hadimat kita, itu sama dengan kita bersedekah dengan sejumlah seluruh buku tulang kita, atau di keterangan lain sama dengan membebaskan budak. Pahalanya itu nanti kalau sudah itu lewat.
itu hanya memberikan asosiasi kepada manusia karena kita punya keterbatasan untuk memahami, untuk menyelami kedalaman makna Ramadan. Itu hanya angka-angka, simbol-simbol yang di kadar iman tertentu buat kita masih perlu gitu. Kita membayangin ya Allah pahala hatam Quran hanya dengan membaca satu ayat gitu. Di fase awal ketika iman itu mungkin iya kita butuh dengan itu. Tapi setelah kita nanti menyelami, pada akhirnya kita nggak akan lagi berhitung tentang angka insya Allah. Baik pemirsa rahimakumullah, ini adalah ayat terakhir tentang saum Ramadan, kaidah Ramadan. Wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu udah ketentuan Allah. Jangan dekati istrimu kalau kamu i'tikaf di masjid. Terus sekarang gimana Bu Sufi? I'tikafnya kan di rumah. Boleh nggak kalau kita lagi i'tikaf, kita mendatangi suami atau suami mendatangi istri bergaul di malam bulan Ramadan ketika kita i'tikaf. Kan kita i'tikaf di rumah, bukan di masjid. Misalnya, kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, ya ini harus sama ahli fikih sih dia. Tapi alhamdulillah kalau itu terjadi maka batal i'tikafnya pada saat itu. Kalau saya mencoba men-setting rumah itu ada bagian yang saya niatkan ini adalah areal masjid dalam tanda kutip gitu ya. Sehingga dari subuh di areal itu saya berazam untuk tetap diam dan waktu syuruk saya sholat syuruk dan saya berhusnuzan kepada Allah itu Allah akan menerima niat kita seperti halnya kalau kita subuh di masjid terus itikaf sampai waktu syuruk, setelah itu kita sholat sunat syuruk. Jadi nanti 10 hari terakhir ya kalau kita mau itikaf ya di daerah itu. Sehingga itu menjadi masjidnya kita, karena kita nggak boleh itikaf di masjid sekarang. Jadi pertarungannya justru sekarang bagaimana kita merasakan kesyahduan masjid itu di rumah kita. Itu pertarungannya. Nggak gampang menurut saya, karena di rumah itu godaannya luar biasa kan ya. Ya tamu lah, ya tukang dagang lah, ya cucian, ya masakan, kompor, dan godaan terberat itu adalah kasur. Siang juga godaan terberatnya kasur, malam juga mau itikaf godaannya mungkin kasur. Semoga Allah menjaga kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal saleh terbaik di bulan Ramadan kali ini, dan mudah-mudahan ini adalah Ramadan terbaik kita insya Allah. Setiap tahun, setiap hari, bahkan kita harus berpikir ini adalah Ramadan terbaik. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita saum di hari itu, berpikirlah ini saum terakhir kita. Insya Allah kita akan mempersiapkan yang terbaik. Sementara itu dulu mungkin Bu Heni, Ibu Moderator, selebihnya kita bisa saling melengkapi dengan tanya jawab. Barangkali ada yang mau meluruskan apa yang saya sampaikan, atau ada yang mau bertanya, menambahkan, tafadhol. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Semoga ayat-ayat Allah ini benar-benar menggetarkan hati kita, benar-benar menambah keimanan kita, sehingga kita lebih bersemangat, lebih berbahagia, lebih serius dalam merencanakan amal kita di bulan Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Sepanjang tahun, sepanjang hidup kita mengetahui ayat-ayat tentang puasa ini. Setiap tahun pula diulang-ulang dalam taujih-taujih. Tapi hari ini rasanya getarannya itu berbeda. Ya Bu Sufi ya. Bahwa kutiba itu adalah untuk kamu kalau kamu punya iman. Jadi memenuhi keinginan Allah. Itu Masya Allah sekali buat saya ya. Baik, apresiasi luar biasa kepada jamaah hari ini yang tertib sekali via Zoom-nya, tidak membuka-buka mic-nya. Nah, sekarang saya persilahkan kalau ada pertanyaan, 3 pertanyaan pertama bisa membuka mic-nya dengan membuka audio ya Ibu-Ibu, atau chat di grup WA atau japri saya. Untuk yang mendengarkan via YouTube, tidak bisa bertanya ya, karena saya nggak bisa pegang 2 layar, jadi japrinya ke saya. Maka silahkan 3 pertanyaan pertama. Siapa yang paling cepat bertanya?
Ada siapa Jen? Ada ibu-ibu? Kalau tidak ada, saya bacakan yang masuk pertama ya Bu Sufi ya. Oke. Oke, jadi dari seorang ibu, saat Ramadan beberapa tahun yang lalu, kondisi sedang hamil 5 bulan, tidak bisa makan nasi, mabok parah. Saat itu tidak berpuasa. Ada yang memberitahu cukup fidyah 1 bulan tanpa puasa, kodok puasa. Namun beberapa waktu yang lalu dapat ilmu, hendaklah saat hamil dibayar dengan kodok dan fidyah. Mohon penjelasannya Bu Sufi. Baik, langsung ya Gwen. Ya, silahkan. Di dalam penjelasan tentang alladzina yutiquna, orang-orang yang lemah, karena saum ini kan ibadah yang khusus dia memprasarati kemampuan fisik. Memprasarati kemampuan fisik, sehingga orang-orang yang lemah itu dibolehkan mengganti dengan fidyah. Nah, penjelasannya kemudian alladzina yutiquna itu ada yang menjelaskan ini adalah kelemahan atau ketidakmampuan yang permanen. Jadi misalnya yang sudah tua renta atau yang penyakit menahun yang tidak diprediksi tidak akan sembuh lagi gitu. Tapi ada juga yang mentafsirkan bahwa termasuk dengan alladzina yutiquna itu adalah orang yang hamil dan menyusui. Tapi ada juga yang berpendapat orang yang hamil dan menyusui itu tidak masuk dalam kategori ini karena dia masih mungkin untuk bisa menggantinya di lain hari. Sehingga kewajibannya adalah tetap pada kodok. Jadi yang saya temukan itu ada 2. Kalau hamil atau menyusui, fidyah aja atau kodo aja atau kodo dengan fidyah itu ada ketentuannya. Dia fidyah aja kalau emang ketika dia hamil yang dikhawatirkan itu adalah keadaan dirinya dan keadaan si janin. Tapi kalau dia hanya mengkhawatirkan si janin, dianya sebetulnya sehat. Tapi misalnya kata dokter, jangan dipaksain kalau nanti kamu puasa plasentanya jadi kecil, dan bayinya jadi gitu. Dianya sebetulnya nggak masalah, sehat. Maka dia harus qadha dan fidyah. Tapi ala kulli hal, kalau saya memaknainya, ketika kata yang tadi kita bacakan, antasumu khairul lakum, maka saum itu lebih baik bagi kamu. Jadi sebisa mungkin memang diganti. Kalau saya termasuk mengambil yang fikih itu, sebisa mungkin diganti. Pada saat kita tidak saumnya, pada saat itu kita memang sedang tidak mampu, maka tetap keluarkan fidyah. Tapi di hari lain ketika kita sudah memiliki kemampuan, jatuhnya itu pada saat kita tidak mampu karena hamil, itu maksudnya masuk pada maridun, masuk pada kondisi sakit ketika kita saum. Sehingga kalau diganti di lain hari kita sudah punya keleluasaan, baik itu kemampuan fisik ataupun waktu, maka antasumu khairul lakum, saum itu lebih baik bagi kita karena kita mengganti di hari lain itu sama dengan kita saum di bulan saum Ramadan, bobotnya itu sama. Ketika kita qadha itu berarti kita kan yang tadi tuh walitukmilul iddah, menggenapkan hitungan saum bulan Ramadan. Jadi itu perbedaan pendapatnya banyak. Intinya ada yang membolehkan fidyah aja, ada yang mengharuskan qadha, ada juga yang harus dengan fidyah kalau udah kelewat Ramadan berikutnya. Makanya kalau saya begini, kalimat walitukmilul iddah di ayat 185, ya di ayat 185 itu, walitukmilul iddah itu Ibu perhatikan diikuti dengan walitukabbirullah, untuk mengagungkan Allah. Jadi semangat kitanya itu harus sangat luar biasa gitu. Kalau kita misalnya udah punya anak, udah menyusui hari gini, walaupun kita menyusui, insya Allah kalau niat kita bersungguh-sungguh, caranya banyak banget supaya kita tuh tetap bisa saum tapi tetap bisa menyusui gitu. Tetap bisa saum tapi tetap bisa hamil.
Dan itu pun harus atas dasar fatwa, atas dasar rekomendasi ahlinya. Nggak bisa kita, saya pernah ada ibu-ibu, ibu kenapa nggak saum selama Ramadan? Kan saya lagi hamil, Bu Sufi. Emang ada masalah? Enggak sih, tapi kalau karena hamil, saya tiap jam 10 tuh lapar. Ya saya bilang ya orang nggak hamil juga kalau puasa nggak jam 10 emang lapar ya. Lagi mulai habis tuh cadangan sahur kita, udah mulai makan apa yang ada di tubuh kita, pasti lapar gitu. Tapi ketika kita memahami wali tukabbirullah, untuk mengagungkan Allah, maka power yang harus kita keluarkan itu tidak hanya sekedar aduh soalnya susah. Jadi harus berikhtiar, kalau saya harus berikhtiar semaksimal mungkin, karena sekarang apalagi banyak sekali kan caranya. Saya dulu waktu hamil pernah ketemu dengan salah seorang dokter di Bogor tuh. Saya tanya, saya datang ke dokter karena lagi hamil 5 bulan, kalau 4 bulan atau 5 bulan itu. Lalu kata dokternya, kata saya, dok, saya boleh saum nggak? Kan saya lagi hamil. Itu dokternya Masya Allah luar biasa. Kata beliau, emang kenapa gitu? Nggak akan ada orang mati gara-gara puasa. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Keren banget dokternya. Selama mengikuti ketentuan gizi yang baik, tidak ada masalah apa-apa, saum aja. Yang penting makanannya bagus, malamnya makannya bagus, vitaminnya, susunya. Siangnya ibu jangan macul, jangan ngebecak katanya gitu. Yang penting mah itu bisa saum, insya Allah. Nggak ada syariat Allah yang akan bikin mati, kecuali kalau kata dokter nggak boleh saum ya ini. Jadi gitu Bu ya. Jadi kalau saya secara pribadi memilih untuk tetap mengkodok di hari lain dan memberikan fidyah. Berat atau Bu Sufi? Ya tergantung sih, berat tidaknya memang tergantung kondisi. Insya Allah semua itu kan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah tidak menghendaki kesulitan kepada kita, tapi Allah menghendaki kemudahan. Tapi kita sebagai hamba nggak boleh ngemudah-mudahin. Itu dulu mungkin ya Bu Hen. Nanti Ya, kalau baik. yang kurang ini bisa DM di Instagram saya ya. Baik, ya. Ya, karena tujuannya adalah mengagungkan Allah atas petunjuknya ya. Betul. Jadi, mangga yang unmute silahkan tadi. Kan ini face to face, Pak. Silahkan, ada yang mau bertanya? Boleh dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau bertanya, ada titipan pertanyaan. Jadi ada seorang keluarga itu tinggal di Bogor, terus mertuanya tinggal di daerah, maaf ya sebut tempat, di daerah Ciberem, nggak terlalu jauh lah ya. Jadi ini kan lagi musim wabah, pandemi. Ibu mertuanya itu selalu minta suaminya untuk datang, ada apa kayak ritual-ritual sebelum puasa itu ke makam, terus cucurak bareng keluarga besar, terus bahkan nanti diminta untuk mengimami sholat tarawih di rumahnya. Nah, ini mohon pencerahannya, Bu Sufi. Sebaiknya antara mengedepankan adab sebagai seorang anak, sebagai seorang menantu, tapi juga ini kan lagi physical distancing ya. Jadi bagaimana baiknya? Jazakumullah khair. Sudah banyak tuh ikut tuh. Ya, silahkan langsung dijawab. Ditutup lagi ya, Bu, yang tadi bertanya. Jaraknya tidak terlalu jauh. Ya, jadi emang orang Sunda khususnya ya, kalau di orang Sunda itu kalau mau Ramadan ada cucurak tuh makan bareng, mampang mumpung boleh makan siang. Wah, ini kalau nggak musim begini kebun raya udah penuh nih sama orang yang cucurak ya, rumah makan penuh bookingannya gitu. Cucurak, ziarah kubur, terus munggahan tuh biasanya nganterin makanan ke orang tua, ke kakak-kakak gitu. Itu budaya sebetulnya ngebekelin orang tua untuk bekal Ramadan lah ya, ada bagusnya juga. Kalau berhadapan dengan orang tua,
kaidahnya itu adalah memuliakan. Kaidahnya itu memuliakan. Coba perhatikan di dalam Al-Quran. Ketika Allah melarang kita wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata kepada keduanya. Itu konteksnya bukan untuk anak-anak kecil, tapi untuk anak-anak yang seusia kita. Yang kalau orang tuamu sudah ada dalam keadaan renta, salah satu atau keduanya, kata Allah. Setelah larangan wala takullahuma ufin wa kullahuma, maka berbicaralah kepada keduanya qaulan kariman, dengan perkataan yang memuliakan. Kenapa? Karena ternyata secara psikologis orang tua itu, orang yang sudah tua orang yang sudah tua itu lebih sensitif pada masalah pengakuan, masalah penghormatan, masalah keikroman gitu ya. Apa keikrom itu memuliakan. Jadi mungkin kalau ibu muda ketika anaknya tidak mengikuti perintahnya biasa aja. Tapi kalau udah sepuh, anaknya nggak nurut dia, itu ada perasaan mentang-mentang mama teh udah tua, mentang-mentang mama teh udah nggak bisa bantu lagi, anaknya nggak nurut. Nah, itu ada fenomena itu, sehingga Allah pesankan kepada orang tua itu qaulan kariman, dengan perkataan yang memuliakan. Di dalam Al-Quran itu ada 6 atau 7 perkataannya. Ada qaulan kariman, qaulan sadidan, qaulan layinan, qaulan ma'rufan, qaulan balighan, qaulan sakila. Tapi kepada orang tua itu adalah perkataan yang memuliakan. Jadi kalau saya dalam posisi seperti itu, kaidahnya adalah mendahulukan orang tua dari apapun, karena di dalam surat Al-Baqarah atau di dalam surat An-Nisa, orang tua itu disebut setelah Allah dan Rasul. Bahkan di surat Al-Baqarah itu, ya Bani Israil la ta'buduna illallah, setelah itu langsung disebut wabil walidaini ihsana. Itu yang disebut di situ kepada orang tua tuh ihsan, bukan albir. Jadi kepada orang tua tuh ada birrul walidain, ada al-ihsan. Kalau al-ihsan itu kan yang sempurna, materinya iya, akhlaknya juga iya. Tapi kalau albir itu boleh jadi ada orang yang nggak bisa memberikan materi, tapi dia harus menunjukkan akhlak yang baik. Ya. Jadi perintahnya itu setelah la ta'buduna illallah, jangan kamu beribadah kecuali kepada Allah. Berikutnya langsung Allah sebutkan wabil walidain ihsan. Nah, cuman kan lagi musim Covid, Bu Sufi. Kalau masih bisa dijelaskan kepada orang tuanya, dijelaskan. Kalau perlu boyongan sama anak istrinya ke rumah mertuanya, selagi aman, memenuhi protap kesehatan, dilakukan semaksimal mungkin, penuhi. Mumpung orang tua masih ada ya, mumpung kita masih hidup. Karena kita nggak tahu orang tua kita dulu atau kita dulu. Jadi kalau berbakti kepada orang tua tuh jangan bilang gini, mumpung orang tua kita masih hidup, nyenengin. Jangan. Mumpung kita masih hidup. Karena belum tentu juga orang tua dulu yang mati. Bisa jadi kita duluan yang mati kan? Gitu. Jadi kalau masih bisa dikompromikan, kompromikan. Jadi kalau ternyata misalnya setelah kita kalkulasi banyak madorotnya gitu, kita bisa komunikasikan itu, kita cari orang yang kira-kira bisa bicara tepat kepada orang tua kita, walaupun nggak lewat kita. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk yang dimaksud, yang bertanya. Terima kasih, Bu En. Itu dulu mungkin. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan dibuka mic-nya. Yang sudah masuk ke saya ada 2 titipan. Mungkin yang mau langsung bertanya dulu, silahkan. Tidak ada? Kalau begitu... saya. Ya, terima kasih Bu Sufi. Ini tergabung 134, ada 134 peserta ya di grup WA. Kemudian yang join Zoom ini tadi terbanyak sampai 70 orang, kemudian sampai 45 orang via YouTube. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ini ya. Ini pertanyaan titipannya, yaitu bagaimana menggantikan pahala itikaf di tengah wabah corona ini? Ibu-ibu rahimakumullah. Secara fikih yang disebut dengan i'tikaf itu diam di masjid. Jadi kalau
berhitung dengan definisi fikih, maka kita nggak bisa itikaf, gitu kan? Tapi kalau berhitung dengan dimensi hakikat, kita bisa itikaf. Apa itu yang dimaksud dengan dimensi hakikat? Gini, kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang rutin melakukan sebuah amal saleh, lalu karena qadarullah amal saleh itu tidak bisa dilakukan, malaikat tetap mencatat pahala amal itu. Walaupun orang itu nggak melakukan. Ada orang rutin sholat duha, bertahun-tahun rutin sholat duha. Qadarullah pada suatu hari tetangganya kecelakaan, dia harus nganterin ke rumah sakit, dan dia kelewat waktu duha, saat itu insya Allah malaikat tetap mencatat pahala sholat duha. Kalau mengambil dari kaidah ini, kalau kita biasa setiap tahun iktikaf, walaupun tahun ini kita nggak bisa iktikaf di masjid, sekedar meniatkan iktikaf di musola rumah misalnya, insya Allah kita tetap dapat pahala iktikaf. Pahala iktikaf loh ya, bukan iktikaf ya. Kaidah kedua, kata Rasulullah SAW, ada orang yang dapat pahala itu karena dia menginginkannya, tapi dia tidak mampu melakukan. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau tidak salah saya ingat, tentang pahala jihad. Ya Rasulullah, enaklah orang yang kaya mah bisa pergi jihad, bisa sedekah, bisa ini. Terus saya gimana, kan saya miskin. Lalu sama Rasulullah nih, sini. Saya ajari sesuatu yang lebih pahalanya bisa menyetarai pahala jihad. Zikir ba'da salat, subhanallah 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali, dilengkapi dengan tahlil 100 kali. Udah, dia pulang, seneng dong, nggak usah jihad, tapi dapat pahala setara dengan jihad. Datang lagi kepada Rasul, ya Rasul, orang-orang kaya itu dapat bocoran juga. Mereka melakukan zikir yang seperti yang saya lakukan, tetap saya rugi. Mereka bisa berjihad, mereka bisa berzikir. Lah saya cuma bisa berzikir, nggak bisa berjihad. Apa jawab Rasul? Kamu mendapatkan pahala jihad karena kamu menginginkan. Luar biasa. Jadi kalau kita memang punya keinginan yang luar biasa untuk beriktikaf, kita berazam jauh-jauh hari sebelum datangnya corona ini, kita udah nentuin kita mau iktikaf di sana, kita mau ini, mau itu. Kita nggak iktikaf, kita akan mendapatkan pahala iktikaf bukan karena kita iktikafnya, tapi karena kita menginginkan iktikafnya itu, sungguh-sungguh menginginkan, luar biasa. Jadi apa yang mau kita sesalkan dengan keadaan ini? Kita tetap bisa mendapatkan terbaik. Jangan berpikir bahwa yang terbaik itu, yang sempurna itu seperti dalam benak kita. Kalau kita berpikir laki-laki kan tetap yang terbaik itu sholat fardunya di masjid, betul. Terus sekarang nggak dapat pahala sholat di masjid, berarti nggak dapat yang terbaik dong. Perhatikan. Nilai 100 sebuah amal itu adalah nilai yang terbaik di kondisi tertentu. Nilai 100-nya orang yang sholat dalam keadaan sehat itu kalau dia berdiri. Tapi apakah orang yang qadarullahnya dia harus terbaring di tempat tidur atau harus di kursi roda? Apakah 100-nya dia harus berdiri juga? Sehingga diam di kursi rodanya, berbaring di tempat tidurnya, terus ya gara-gara ini saya nggak bisa dapat nilai 100. Bisa jadi 100-nya dia itu, ya duduknya dia, berbaringnya dia. Pada akhirnya, kualitas maksimal itu bukan ditentukan oleh kondisi eksternalnya, tapi kondisi internal kitanya seperti apa gitu. Jadi nilai iktikaf kita, pahala iktikaf kita bisa jadi tetap kita dapatkan walaupun kita diam di rumah Ramadan ini. Jadi nggak usah khawatir. Makanya Masya Allah urusan orang mukmin itu semuanya mentakjubkan. Bahkan di kondisi seperti ini, ya kita harus tetap berpikir bahwa inilah kondisi terbaik menurut Allah. Ini kondisi terbaik. Bisa jadi
ada banyak hikmah lah itu bahasan lain ya tentang hikmah di musim corona ini. Gitu mungkin Mbak Eni ya, semoga tidak memuaskan. Halo? Maaf, belum. Tadi saya mute. Ada 2 pertanyaan lagi yang masuk. Yang pertama tentang, kalau saat ini saya lupa dengan kode puasa, catatannya ketelisut nih Bu. Terus kita kode aja seyakin kita atau gimana? Saya pernah gak puasa waktu lahiran anaknya ya, pernah dicatat di kertas, ditempel di lemari, sudah kesobek. Nah, gimana saya jumlahnya? Saumlah ganti dengan jumlah yang diyakini. Selebihnya tutup dengan memperbanyak saum sunnah. Oke, ya baik, insya Allah itu cukup. Terakhir satu lagi, ada perasaan menyesal tatkala ibu saya meninggal. Perasaan merasa ternyata banyak hal yang belum saya tunaikan dalam membahagiakan beliau. Apa yang sekarang bisa saya lakukan dalam kaitannya birrul walidain dan ihsan tersebut? Mangga Bu Sufi. Baik. Banyak penjelasan tentang cara birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal. Seorang sahabat pulang dari perniagaan dan dia mendapati ibunya sudah dalam keadaan meninggal. Sahabat ini datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ingin bersedekah dengan hasil dagang saya ini untuk ibu saya yang sudah meninggal. Sampai enggak? Boleh enggak? Sampai enggak pahalanya? Kata Rasulullah, sampai. Maka anak itu kemudian bersedekah dengan hasil penjualan. Itu satu. Jadi bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal itu ada dalilnya. Bahkan kalau di titik tertentu, kalau di di buku saya yang saya tulis itu ada judulnya itu mereka lebih memerlukan uang kita. Jadi orang tua kita yang sudah meninggal itu lebih butuh sebetulnya dengan uang kita. Kalau orang tua kita yang masih hidup, mereka mungkin sekedar butuh untuk makan, berobat, tempat tinggal dan seterusnya, dan mereka masih bisa menambah pahala amal soleh dengan saum mereka, sholat mereka, zikir dan lain sebagainya. Tapi orang tua kita yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa lagi menambah amal kebaikan mereka kecuali dengan apa yang kita lakukan, maka bersedekah. Yang pertama itu. Yang kedua, meneruskan kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita dulu, supaya itu menjadi jariah yang mengalir kepada mereka. Jadi boleh bertawasul dengan amal solih yang kita lakukan, lalu kita berniat kepada Allah, ya Allah terimalah amal solih saya ini dan saya hadiahkan pahalanya untuk orang tua saya. Kita baca Al-Quran, kita selesai baca Al-Quran, ya Allah terimalah bacaan Al-Quran saya, semoga engkau menghadiahkan pahala ini kepada ibu saya. Boleh. Atau kita melakukan amal-amalan solih yang biasa dilakukan oleh orang tua kita. Misalnya ibu kita biasa memberi minum orang lewat. Maka kita niatkan, ya Allah saya lakukan ini semoga menjadi jariah kebaikan karena kebaikan ini saya terinspirasinya atau diajarinya oleh ibu saya. Itu ngalir nanti pahalanya pada dia. Insya Allah. Makanya doa kita untuk anak-anak keturunan kita itu kan Rabbi auzi'ni an ashkura wa aslih li fi dzurriyyati. Kebaikan pada keturunan kita tuh kebaikan yang lebih baik daripada kita. Kemudian di sebuah keterangan itu menyambungkan silaturahim dengan keluarga, kerabat atau sahabat, teman-teman dari almarhum. Itu termasuk adab kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Kenapa? Karena kalau kita menyambungkan silaturahim kepada kerabat orang tua kita atau handai tolan, teman dekatnya, sahabatnya, itu akan memanjangkan usia dalam tanda kutip, memanjangkan usia orang tua kita. Begitu kita menemui handai tolan kerabat dari orang tua kita, mereka akan mengingat kebaikannya dan menyebutkannya, terus mendoakannya. Jadi akan bertambah kebaikan untuk orang tua kita. Yang terakhir dan yang paling utama adalah mendoakan. Jadi Masya Allah, mendoakan ini di dalam sebuah hadis, kalau kita mendoakan orang tua kita, na'udzubillah, kalau ternyata orang tua kita sedang mendapatkan siksa kubur, maka selama kita mendoakannya, di off. Siksa kubur itu, di off. Jadi
semakin kita banyak mendoakan orang tua kita, semakin kita banyak mengirimkan kebaikan untuk almarhum, almarhumah, maka semakin banyak kebaikan untuk beliau di alam kubur sana, insya Allah. Gitu mungkin Bu Hen, mudah-mudahan tidak memuaskan. Baik, alhamdulillah. Masih saya buka satu pertanyaan lagi. Mangga kalau ada yang mau bertanya silakan Tadi dibuka ada yang mic-nya. itu ya, ada yang kirim chat minta rangkumannya. Mohon kalau Oh ya, bisa dibuatkan resumnya juga ya Bun. Oke. Ayat 1 sudah saya tulis di IG saya. Saya berencana menulis ini secara tuntas, secara berkala. Insya Allah dipantengin aja nanti. Insya Allah saya tulis apa hikmahnya. Walaupun sebetulnya ditulis itu apa ya? Kadang-kadang saya suka gregetan gitu kalau menulis tuh ini tuh ada feel-nya apa kurang ya Bu ya. ini gitu apa gitu. Kayak tadi kan bisa memahami kata kutiba itu antara baca dengan dengerin itu beda banget. Iya, betul, betul. Feel-nya tuh tapi ya apa namanya sebagai ilmu, sebagai knowledge insya Allah saya tuliskan. Ya. Ada Enin ya ternyata di sini. Ada yang bertanya satu lagi, Bu? Mangga. Kalau Saya mau tanya Bu Sufi. baik, Mangga, silakan. siapa nih? Kokom. Oh, Kakak. Mohon maaf nih baru gabung. Mangga. Nggak tahu baru di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang tadi yang terakhir ya, Bu Sufi tadi tentang kita tawasul terhadap amal salih kita gitu ya. Nah, saya seringkali kalau berdoa itu kan untuk semuanya gitu. Tapi yang utama untuk orang tua gitu. Setiap baca Quran saya mohon kepada Allah agar disampaikan juga kepada orang tua saya gitu. Kemudian saya berbuat apapun, saya selalu berdoa gitu Bu Sufi untuk kedua orang tua saya gitu. Nah, apakah doa itu apa ya harus dilafazkan? Apa di dalam hati aja diniatkan begitu Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat keumuman teks dalam doa untuk orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Itu kan disebutkan secara spesifik Bu ya, kalau untuk orang tua. Kalau untuk yang lain itu kan walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat gitu kan ya. Jadi kalau ngelihat kaidah keumuman begitu untuk orang tua itu difokuskan warhamhuma gitu. Jadi untuk mereka berdua. Jadi ketika kita beramal sholih, misalnya ibu nih hari Jumat mau sedekah, masukin sedekah ke kancelang ya Allah, terimalah sedekah saya, semoga engkau ampuni dosa ibu bapak saya. Difokuskannya itu seperti itu maksudnya. Kalau ngelihat dari kelaziman ayat. Mudah-mudahan seperti itu Bu Okom, insya Allah. Ya, makasih Bu Sufi. Lain kali share-nya tuh dari awal, harusnya share sebelumnya kita nggak baca. Insya Allah nanti ditulis sayang banget ketinggalan di IG saya insya Allah. Iya, makasih. Saya nggak ikutan IG Bu. Oh gitu. Yang kemarin tulisan yang pertama tentang hanya untuk orang beriman itu saya sudah tulis dan saya share di IG, di Facebook dan saya share ke grup-grup WA semua yang ada di HP saya share insya Allah. Kalau yang bab pertama ya, jadi yang bab pertama itu tulisannya hanya untuk orang beriman. Nanti bab kedua itu insya Allah makna kutiba yang saya tuliskan insya Allah. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Cukup Bu Hen? Oh, Bu Heninya lagi mute kali. Ya, insya Allah Ibu. Baik Bu. Ya, alhamdulillah sudah hampir 2 jam kita bersama dan luar biasa. 2 jam ya, berasa ya. Alhamdulillah. Ya, mungkin Bu Sufi bisa dengan menutupnya dengan closing penyemangat kita lah ya, insya Allah. Dari semua tadi, dari 6 hal tentang saum, sodako, Al-Quran, doa, kemudian meningkatkan hubungan suami istri dan itikaf.
poin mana Ibu? Kalau saya tadi tuh sangat tergetarnya adalah tentang kutiba Bu ya. Bukan sekedar dipenuhi syarat dan rukunnya, tapi memenuhi seluruh keinginan Allah. Itu rasanya masuk banget gitu Bu, Masya Allah ya. Sebentar sebelumnya Ibu-Ibu yang tidak mengikuti dari awal, karena ini streaming YouTube-nya juga ada, jadi masih tersimpan di link YouTube-nya. Jadi nanti bisa di-download juga dari YouTube-nya. Enggak, Bu Sufi silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa rahimakumullah, Ramadan itu saatnya kita membuktikan seberapa dalam iman kita. Saatnya kita mewujudkan seberapa istijabah, seberapa responsif kita kepada perintah-perintah Allah, terlebih bukan hanya fardu, tapi ini adalah kutiba. Ada 6 amalan tadi yang tersirat oleh Allah di dalam ayat-ayat tentang Ramadan. Saum, maka sempurnakanlah saum ini dengan keimanan kita. Ikuti seluruh kaidah fikihnya supaya secara fikih tidak batal, dan ikuti semua kaidah ruhiyahnya. Boleh jadi fikihnya tidak batal, tapi kualitas ruhiyahnya, kualitas pahalanya batal. Yang kedua, perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Ini adalah bukan sekedar, sedekah itu bukan sekedar mengeluarkan sebagian harta dari tangan kita, dari dompet kita, dari rekening kita. Tapi ini adalah ekspresi kelegowoan kita memenuhi perintah Allah untuk berkorban. Yang ketiga, muliakan Ramadan dengan Al-Quran, karena Allah saja memilih Ramadan untuk menurunkan Al-Quran. Bagaimana dengan kita kalau kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Maka kita setting jam berapa aja kita mau berinteraksi dengan Al-Quran. Model interaksinya mau seperti apa? Yang berikutnya adalah perbanyak berdoa kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita itu adalah peminta-minta di hadapan Allah dengan cara memenuhi seluruh permintaan Allah, beriman kepada Allah, supaya Allah tahu, Allah melihat betapa kita lemah, betapa kita memerlukan Allah. Dan berazamlah di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita mengokohkan kekuatan kekokohan rumah tangga kita, wabil khusus hubungan suami istri kita dengan banyaknya ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah satukan hati-hati kita bersama pasangan kita sehingga kita benar-benar menjadi libas bagi pasangan hidup kita. Yang terakhir, mari kita minta kepada Allah supaya kita tetap mempunyai pahala i'tikaf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiarkan secara zahir untuk tetap bisa i'tikaf di rumah kita. Kita siapkan satu ruangan, kita siapkan satu bagian di kamar kita, satu bagian di rumah kita untuk khusus i'tikaf di situ bersama keluarga. Mudah-mudahan Allah tetapkan pahala kita untuk i'tikaf, dan Allah takdirkan kita mendapatkan malam terbaik dari bulan Ramadan ini adalah Lailatul Qadar. Karena itu hadiah spesial yang sangat luar biasa. Maka di penghujung bulan Sya'ban ini kita maksimalkan untuk benar-benar mengasah iman kita, benar-benar mematangkan iman kita, supaya nanti Ramadan kita akan menerimanya dengan sukacita, dan kita akan melepasnya dengan rasa sedih yang luar biasa. Itulah mudah-mudahan yang menjadi tawasau bil haq, tawasau bis sabr kita hari ini. Semoga ini menjadi saksi di yaumil akhir bahwa kita benar-benar bersungguh-sungguh ingin menjadi orang-orang yang menang di bulan Ramadan. Jazakumullah khair atas kesempatannya kepada konsorsium Komite Puro Bogor, dan kepada ibu-ibu sekalian yang sudah hadir di Zoom maupun yang sudah on di YouTube. Semoga ini menjadi saksi di yaumil akhir, cukup menjadi alasan buat kita untuk dipertemukan oleh Allah di padang mahsyar nanti. Insyaallah di surganya Allah nanti, insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu-Ibu, dengan ini maka kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis ya. Sebelumnya mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan suci ya. Corona boleh tetap ada, tapi Ramadan insya Allah tetap akan hadir dengan keagungannya, dan mudah-mudahan ilmu siang ini mampu membaikkan ibadah Ramadan kita di tahun ini insya Allah. Amin. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kepada yang bergabungnya terlambat, saya sampaikan sekali lagi, bisa klik link YouTube-nya tadi ya Ibu-ibu ya. Baik Bu Sufi, jazakillah khair. Sama. Terima kasih Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Audionya otomatis atau harus input sampai? Sebelum ini. Ini recordingnya masih